Blitar mempunyai berbagai macam tempat wisata yang bagus dan sangat direkomendasikan untuk dikunjungi, salah satunya adalah Monumen Peta. Monumen Peta merupakan monumen yang dibangun untuk memperingati kejadian bersejarah yang terjadi pada tahun 1945. Di mana saat itu kota Blitar merupakan pusat terjadinya pemberontakan tentara Peta melawan tentara Jepang yang dipimpin oleh Soudencho Suprijadi. Untuk menghormatinya, dibangun sebuah monumen yang terletak di depan bekas markas Peta di Jalan Soudencho Suprijadi. Blitar mempunyai berbagai macam tempat wisata yang bagus dan sangat direkomendasikan untuk dikunjungi, salah satunya adalah Monumen Peta. Tidak hanya rekreasi, kita di sini juga bisa mempelajari sejarah masa lalu, bagaimana kerasnya usaha para pejuang kita. Jika kita mendengar kata Blitar, pasti yang langsung terlintas di benak adalah makam Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Insinyur Soekarno. Tapi sayangnya, masih belum banyak orang yang tahu bahwa jauh sebelum Bung Karno dimakamkan di Blitar, kota ini telah terlebih dahulu menjadi saksi dari sejarah pertempuran dalam Perang Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pasukan Peta. Pasukan yang dibentuk saat masa penjajahan Jepang yang dengan gagah berani melawan dan melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Jepang di Indonesia. Dulunya Monumen Peta yang terletak di Jalan Soudencho Suprijadi, ini bentuknya tidak seperti sekarang. Sejarah terbentuknya Monumen Peta. Tentara Sukarela, Pembela Tanah Air, yang juga disebut Peta, dibentuk pada tanggal 3 Oktober tahun 1943. Hal ini dilatar belakangi oleh Surat Raden Gatot Mangkuprojo kepada Gunsekan atau Kepala Pemerintah Militer Jepang di bulan September tahun 1943. Yang berisi permohonan agar bangsa Indonesia diperkenankan membantu pemerintah Jepang di medan perang. Pelatihan pasukan Peta sendiri dipusatkan di Bogor yang diberi nama Jawa Boci Kriugun Kanburu Sentai. 2 tahun kemudian, tepatnya tanggal 14 Februari tahun 1945, pasukan Peta yang ada di Blitar di bawah pimpinan Soudencho Suprijadi melakukan sebuah pemberontakan. Ini untungnya berhasil dipadamkan dengan memanfaatkan pasukan pribumi yang tidak terlibat dalam pemberontakan tersebut. Soudencho Suprijadi, menurut sejarah yang ada, dinyatakan hilang dalam peristiwa itu. Namun, pimpinan lapangan dari pemberontakan ini, yang sepertinya terlupakan oleh sejarah, Muradi tetap bersama dengan pasukannya hingga saat terakhir. Tanggal 19 Agustus tahun 1945, 2 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Letnan Nagono Yuichiro, Panglima terakhir tentara ke-16, akhirnya menyampaikan pidato mengenai pembubaran anggota Kesatuan Peta karena tuduhan dari blok sekutu yang mengatakan Indonesia yang baru lahir adalah kolaborator Kekaisaran Jepang jika Soekarno meneruskan tentara Peta untuk merubahnya menjadi Tentara Republik Indonesia. Peranan tentara Peta sendiri dalam masa perang kemerdekaan Republik Indonesia sangat besar. Beberapa tokoh besar yang dulunya mantan tentara Peta adalah Pak Soeharto dan Jenderal Besar Sudirman. Untuk mengenang perjuangan keras dari tentara Peta di Blitar, khususnya Soudencho Suprijadi dan 6 prajurit lainnya, yaitu Kudanco Dr. Suryo Ismail, Sudanto Suparyono, Budanco Sudarmo, Sudanto Muradi, Budanco Halir Mangkudijaya, dan Budanco Sunanto. Maka dibangunlah Monumen Peta. Fasilitas di Monumen Peta karena letaknya di tengah kota, maka untuk menemukan fasilitas penunjang saat kita berkunjung ke tempat ini tidaklah susah. Banyak tempat makan di sekitar Jalan Soudencho Suprijadi yang bisa kita temukan. Jika kita merasakan lapar setelah puas melihat-lihat dan mempelajari sejarah dari Monumen Peta. Untuk parkir kendaraan juga mudah dan kita bisa mengawasinya sendiri tanpa harus merasa khawatir
Beberapa penginapan seperti hotel juga ada, tidak jauh dari Monumen Peta, bila Anda ingin berencana menghabiskan waktu untuk beristirahat. Untuk jam buka dan tiket sendiri, memang dibebaskan, jadi kita bisa datang kapan saja untuk menikmati damainya kota Blitar. Di bawah monumen ini, tertulis jelas tentang Monumen Peta yang ada di kota Blitar. Yang berbunyi, di tempat ini, pada tanggal 14 Februari tahun 1945, tepat pada jam 2:30 dini hari, berdentunglah suara mortir yang pertama sebagai tanda dicetuskannya pemberontakan tentara Peta Blitar yang di bawah pimpinan Sudancho Supriyadi melawan penjajah Jepang. Bersama dengan gerakan pasukan tersebut pada pukul 4 dikibarkanlah bendera pusaka merah putih di tiang bendera lapangan apel tentara Peta yang terletak di seberang markas Daidan. Sekian dahulu, teman-teman Sobulatar. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan informasi sejarah dan budaya di sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.